Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wira Cika. Kali ini kita akan membahas sungai terpanjang di Asia Tenggara. Yuk kita simak bersama-sama. Yaitu Sungai Mekong. Sungai Mekong salah satu sungai terpanjang di Asia Tenggara melalui 6 negara di Asia Tenggara. Hulunya berada di China, yaitu negara-negara yang dilalui adalah China, kemudian di provinsi Yunnan Cina sana, dan langsung menuju ke negara-negara Asia Tenggara. Pertama Myanmar, kemudian Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dan kemudian ke Laut Cina Selatan. Sungai Mekong dianggap sebagai sungai terpanjang ke-12 di dunia. Sungai Mekong berasal dari hulu pegunungan Himalaya, kemudian melewati Cina, dan langsung ke negara-negara ASEAN. Lalu mengalir ke Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, hingga berakhir di lautan lepas Laut Cina Selatan. Sungai ini merupakan perairan yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Ada sekitar 326 juta orang bergantung pada aliran sungai ini untuk bertani, menangkap ikan, transportasi baik untuk orang dan barang, serta kebutuhan akan airnya sendiri, termasuk juga bagi penduduk Kamboja. Namun, karena adanya modernisasi, kebutuhan pangan semakin meningkat. Hal tersebut timbul masalah-masalah yang ada di Sungai Mekong. Antara lain, yang pertama, volume debit air yang berkurang dari tahun ke tahun hingga sekarang. Jumlah air yang berkurang berpengaruh pada hasil panen beras bagi para petani yang sawah-sawahnya bergantung pada aliran irigasi dari Sungai Mekong. Masalah yang kedua adalah ekosistem perairan Sungai Mekong semakin rusak. Berkurangnya jumlah satwa, khususnya jumlah ikan, serta biota sungai lainnya. Salah satu penyebabnya adalah makin banyaknya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangunan bendungan di masing-masing negara yang dilalui Sungai Mekong, khususnya di negara hulu sungai di utara seperti China. Total jumlah bendungan yang sudah, sedang, dan akan dibangun itu ada lebih dari 200 bendungan yang tersebar di 6 negara. Bahkan China mampu membangun sekelas mega dam untuk menghasilkan kapasitas listrik yang sangat besar dengan kemampuan dana yang besar. China punya pengaruh yang kuat dalam mengontrol Sungai Mekong dari hulu. China menyebut Sungai Mekong dengan nama Sungai Lancang. Di samping itu juga adanya penambangan pasir, penggundulan hutan, konversi lahan basah, dan perubahan iklim menjadi penyebab penurunan dramatis permukaan air, apalagi saat musim kering, saat tidak ada curah hujan. Sebagai negara kelima di bagian hilir Sungai Mekong, penduduk Kamboja cukup terdampak negatif dengan adanya pembangunan banyaknya bendungan di negara hulu. Seperti contoh, dulu seorang nelayan bisa mendapatkan ikan 30 kilo sehari, tetapi sekarang hanya bisa dapat 2-5 kilogram saja. Pendapatan nelayan menurun juga berpengaruh pada produksi beras Kamboja dengan semakin berkurangnya debit air Sungai Mekong. terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.